kembali lagi di channel Niki Stevia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini. So, daripada berlama-lama, let's enjoy this video. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, dan thank you buat kalian yang udah subscribe dan juga klik video ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas dan membacakan kenapa sampai saat ini mantan kamu masih belum bisa move on dan juga masih mengejar-ngejar kamu. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kamu dulu nih, bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general. Jadi jika video ini relate dengan kamu, maka energinya cocok untukmu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka kartunya. Halo teman-teman, hari ini aku bakal bacain kenapa mantan kamu sampai saat ini masih mengejar dan bahkan belum melupakan kamu. Di sini aku udah buka 4 kartu. Dan aku bakal mulai baca dari kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama di sini ada kartu bergambar rumah atau stability. Yang aku lihat, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa dia jadikan sebagai rumah. Dimana kamu adalah sosok yang sangat pengertian, kamu itu penyabar, dan kamu sangat memahami dia nih. Kamu membuat dia merasa nyaman. Sehingga dia kalau ada hal apapun, dia pasti akan bercerita ke kamu, dia pasti akan berkeluh kesah ke kamu. Makanya sampai saat ini dia masih belum bisa melupakan kamu. Karena dia belum bisa menemukan orang lain yang bisa dia jadikan rumah seperti selayaknya dia ke kamu. Apalagi ketika dia punya masalah apapun, kamu adalah orang pertama yang akan dia cari. Kamu adalah orang yang akan dia jadikan tempat buat mengadu. Makanya ketika kalian sudah tidak berhubungan lagi, dia di sini kebingungan dan kesepian karena dia tidak tahu mau cerita ke siapa, mau berkeluh kesah sama siapa. Makanya sampai saat ini dia masih mengejar kamu dan belum bisa melupakan kamu sebagai orang yang dianggap sebagai rumahnya dia. Kemudian kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini aku buka kartu bergambar perahu. Yang di sini aku lihat adalah udah banyak sekali momen yang kalian lewatin bersama-sama, entah itu suka ataupun duka. Dan yang aku lihat, kamu adalah orang yang sabar banget nih menghadapi dia selama ini. Kamu menemani dia ngelewatin banyak hal dan juga menemani dia melewati banyak masalah di hidup dia. Yang aku lihat perjalanan kalian sebelum kalian putus itu juga hubungannya sudah berjalan cukup lama sampai akhirnya kandas. Jadi setelah banyak hal yang dilewatin sama kalian berdua, inilah yang bikin dia sampai saat ini belum bisa melupakan. Karena udah terlalu banyak momen yang dilalui sama-sama. Udah banyak kenangan. Kenangan-kenangan inilah yang bikin dia masih belum bisa merelakan kamu. Lalu di kartu berikutnya, ini kartu granit. Yang aku lihat, dia ini sebenarnya ingin melakukan sebuah menebus kesalahan. Karena yang aku lihat sepertinya hubungan kalian ini kandas karena dia, dan dia ingin memperbaiki kesalahan. Mungkin terakhir kali kalian putus karena dia melakukan satu kesalahan, dan saat ini dia berusaha memperbaiki kesalahannya dia. Dia sedang memperbaiki diri dan memantaskan diri untuk bisa sama-sama lagi sama kamu. Dia melakukan hal itu dan berharap kamu bakal menerima dia lagi, sehingga kalian bakal bisa kembali lagi seperti dulu. Makanya sampai saat ini dia masih menghubungi kamu, karena dia berusaha memperbaiki hubungan kalian sambil memperbaiki diri dia supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya. Kemudian di kartu yang terakhir, di sini aku lihat dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa hubungan kalian itu sudah berakhir. Karena sebetulnya
Hubungan ini berakhir karena kesalahan dia dan dia sudah melakukan hal ini berkali-kali. Tapi kamu selalu memaafkan kesalahan dia. Kamu selalu kasih dia kesempatan dan akhirnya seperti itu lagi, dan seperti itu lagi. Sampai akhirnya yang terakhir kali kamu memilih untuk mengakhiri hubungan dengan dia. Makanya dia masih belum bisa menerima dan masih shock. Karena kamu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kalian tidak seperti sebelumnya. Dan untuk kartu yang terakhir, di sini aku lihat dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kalian itu sudah selesai, kamu tuh sudah bukan miliknya lagi. Karena pada sebelum-sebelumnya dia tuh selalu melakukan kesalahan yang sama, tapi kamu selalu maafin dia dan kamu selalu luluh nih ketika dia minta maaf. Ketika dia mohon-mohon, kamu selalu kasih dia kesempatan. Tapi ternyata untuk kali ini kamu benar-benar milih untuk mutusin dia dan kamu udah gak mau lagi sama dia, sehingga yang terjadi dia itu masih syok, masih kaget dan gak menyangka akan keputusan kamu yang akhirnya benar-benar mutusin dan gak kasih kesempatan lagi buat dia. Oke, jadi itu tadi pembacaan mengenai kenapa mantan kamu masih belum bisa move on dan masih mengejar-ngejar kamu. Karena sampai saat ini dia masih belum bisa move on dan mengejar kamu, tentunya akan ada hal-hal yang dilakukan untuk dia tetap tahu hal-hal atau kabar terupdate tentang kamu. Jadi untuk selanjutnya aku akan membacakan hal apa saja sih yang dilakukan oleh mantan kamu untuk mencari tahu kabar terbaru ataupun terupdate dari kamu. Di sini aku langsung buka kartu pertama. Dan untuk kartu pertama yang aku lihat, sebetulnya dia sudah beberapa kali mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu melalui sosial media. Misalnya dia reply story kamu, atau dia DM kamu di Instagram, di Facebook, ataupun medsos kamu yang lainnya. Dan jatuhnya ini adalah udah seperti spam ke kamu. Tapi kamu sama sekali nggak respon karena kamu udah muak dan kamu udah nggak ada rasa juga. Ditambah lagi karena dia reply story kamu ataupun dia komunikasi dengan kamu, dia bikin kamu risih nih, sampai di satu titik kamu akhirnya memutuskan untuk memblokir dia dari seluruh sosmed kamu. Sekarang aku mau buka kartu yang kedua, dan di kartu ini yang aku lihat karena kamu memblokir dia dari sosmed kamu, nah akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu lewat teman-teman kamu. Di sini yang aku lihat usahanya itu mulai dari dia lihat story teman-teman kamu atau bahkan DM ataupun ngechat ke teman-teman kamu karena dia pengen cari tahu nih aktivitas kamu, tapi karena udah nggak bisa lewat akun kamu, jadi dia cari tahu lewat akun teman-teman kamu. Tapi di sini dia itu nggak langsung to the point menanyakan kabar kamu secara jelas, tapi melainkan dia ini basa-basi gitu, jadi nggak terlalu ketahuan walaupun niatnya sebenarnya mau cari tahu tentang kamu. Bahkan gak menutup kemungkinan yang aku lihat di sini dia bahkan sampai buat akun-akun fake juga sih supaya tetap bisa memantau. Jadi mungkin dengan akun fake ini dia bisa cari tahu lebih mudah tanpa harus ketahuan. Seperti itu. Kemudian di kartu yang ketiga, dan dari kartu yang ketiga ini yang aku lihat dia gak cuman berusaha mencari tahu kamu lewat teman-teman kamu nih, tapi juga dari orang terdekat kamu yang mana di sini adalah keluarga kamu. Dia di sini mencoba berkomunikasi dengan mungkin orang tua kamu, saudara kamu, adik atau kakak kamu. Dan gak menutup kemungkinan nih kalau misalnya dia ternyata memang akrab dengan keluarga kamu, kemungkinan dia juga bisa aja nih untuk datang main ke rumah kamu walaupun kamu udah gak ada hubungan sama dia, dengan alasan dia mungkin mau ketemu adik kamu, kakak kamu gitu, dengan tujuan dia sebetulnya mau ketemu dengan kamu. Seperti itu. Bahkan dia juga mungkin bisa aja membuat alasan kalau dia itu pengen mengembalikan barang nih ke rumah kamu, padahal niat aslinya dia adalah pengen ketemu sama kamu. Jadi dia punya alasan-alasan lah untuk bisa ketemu kamu dan main ke rumah kamu, walaupun kamu udah gak berkomunikasi dengan dia. Kemudian untuk kartu berikutnya, di sini yang aku lihat dia sampai saat ini masih berusaha keras untuk mencari tahu kabar kamu dan bahkan mencari-cari celah supaya dia tetap bisa kembali sama kamu. Dan yang aku lihat dia ini orangnya sangat ambisius.
keras kepala dan tekadnya ini kuat banget. Dimana hal ini adalah termasuk salah satu sifat yang sebetulnya kamu agak kurang suka nih dari dia. Dan yang kulihat di sini usaha dia ini bakalan bertahan lama nih dalam waktu jangka panjang. Dia akan terus menerus seperti itu karena dia masih terus menerus untuk menantikan kamu. Padahal gak menutup kemungkinan beberapa dari kamu yang aku lihat udah ada yang dekat dengan orang lain dan bahkan mungkin ada yang sudah menjalani hubungan dengan orang lain. Tapi dia di sini tetap nggak berhenti, dia tetap nggak mau menyerah. Kemudian untuk kartu yang terakhir, di sini yang aku lihat setelah perjalanan panjang yang dia lakukan dan usaha yang dia lakukan untuk mencari tahu tentang kamu dan bahkan berharap untuk bisa kembali sama kamu, di sini akhirnya dia bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, yang mana akhirnya dia mengerti bagaimana rasa kehilangan, yaitu kehilangan kamu atau kehilangan orang yang dia sayangi. Kemudian yang kedua, di sini yang aku lihat dia juga akhirnya belajar bagaimana dia harusnya menghargai orang yang menyayangi dia atau menghargai pasangannya. Jadi ketika untuk kedepannya dia punya pasangan yang baru, dia akan bisa memperlakukan pasangannya itu lebih baik lagi. Dia akan bisa lebih menghargai pasangannya juga. Sedangkan untuk kamu, di sini aku lihat kamu juga belajar dari kejadian ini atau dari hubungan kamu dengan mantan kamu ini, supaya kamu ke depannya tidak akan pernah mau lagi menjalani atau masuk ke dalam hubungan yang toksik seperti itu. Oke teman-teman, sekian untuk pembacaan hari ini. Aku juga berdoa buat kalian supaya apapun masalah yang kalian hadapi akan segera terselesaikan dan ke depannya kalian bakal baik-baik aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen video ini. So, aku Puan undur diri dan sampai jumpa di video dan pembacaan berikutnya. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi di channel Niki Stevia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini. So, daripada berlama-lama, let's enjoy this video.